Halo sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Nah, setelah SNBT UTBK 2024, teman-teman yang pengen banget masuk ke kampus teknik dan manajemen ya sekarang terbaik di Indonesia. Mungkin banyak bisa dilawan ya, ini bilang terbaik atau enggak. Tapi kan paling terkenal lah di Indonesia, apalagi kalau bukan Institut Teknologi Bandung. Padahal udah selesai UTBK SNBT, tapi masih ragu-ragu nih, bisa nggak ya kemarin masuk lewat jalur SNBT UTBK, atau kemarin belum kepikiran kampus ini, tapi nggak ada deh di pilihan 1-2 gitu. Tapi kalau sekarang pengen masuk ITB, masih bisa nggak ya? Nah, jawabannya bisa. ITB masih buka jalur masuk untuk masuk ke ITB di tahun 2024 ini lewat 2 jalur. Ya, yang pertama seleksi masuk ITB untuk yang kelas regulernya, yang kedua adalah seleksi untuk kelas internasional atau international undergraduate program. Jadi masih ada 2 jalur masuk untuk bisa masuk ke ITB dari sekarang. Bisa didaftar dari sekarang? Kita cek dulu. Dari jadwal pendaftarannya, kita mulai dari seleksi mandiri ITB atau SMITB. Semua informasi ini teman-teman bisa cek di admission.itb.ac.id. admission.itb.ac.id. Itu semuanya ada informasinya ada di situ ya. Yang pertama pendaftarannya tuh baru dimulai di minggu ini di 24 Mei sampai 18 Juni. Jadi teman-teman kalau mau nungguin hasil SNBT baru daftar masih bisa tuh dari 13 sampai 18 Juni, masih ada 5 hari 6 harian untuk bisa daftar ke seleksi mandiri ITB. Kemudian nanti akan ada uji coba sistem karena tesnya ini pakai online ya. Kalau ITB itu udah jelas, dia udah informasi bahwa ujiannya online. Jadi ada uji coba sistem dulu untuk ngetes device kalian, laptop kalian atau PC kalian oke enggak untuk ujian, ruangan, dan kecepatan internet utama. Itu di bulan Juni juga, ujiannya di 23 Juni, 1 hari doang. Kecuali teman-teman yang ambil FSRD, seni rupa dan desain, itu ujiannya ada ujian gambar, yaitu di 22 Juni. Pengumumannya masih nanti di 28 Juni, di akhir Juni. Lebih cepat daripada UI pengumumannya. Nah, siapa yang boleh daftar? Teman-teman yang boleh daftar adalah yang punya nilai UTBK. Jadi nilai UTBK ini dibilang termasuk jadi salah satu materi seleksinya. Jadi teman-teman akan diminta mengumpulkan nilai rapot, nilai UTBK. Nilai UTBK nggak usah dikumpulkan sih, yang penting punya. Katanya sih minta nomornya doang. Jadi nomor UTBK-nya berapa, nanti ITB akan narik nilainya langsung dari servernya SNBT gitu. Nilai UTBK, rapot, kemudian ada ujiannya. Jadi ujiannya tetap kepake walaupun nilainya juga kepake. Nah, ujiannya itu apa? Ujiannya adalah matematika. Itu untuk semua peserta ITB, SMITB, entah dia jurusan manajemen, entah dia ambil FSRD, entah dia masuk teknik, itu semuanya akan dapat ujian matematika. Yang kedua adalah fisika. Fisika ini dalam kurung ini ada jelas ya, materinya cuma mekanika dan gelombang. Dia nggak nanyain listrik, dia nggak nanyain berarti fisika statistik atau fisika yang baru gitu, fisika mekanika kuantum, kayaknya enggak deh. Dia cuma bilang mekanika dan gelombang. Diikuti peserta semuanya yang ambil bidang sains dan teknik. Jadi cuma MIPA sama teknik gitu. Sekolah farmasi juga harusnya sih masuk ya. Tapi FSRD sama manajemen tentu nggak dapat ujian fisika. Nah, tapi penggantinya untuk teman-teman yang di FSRD itu ada tadi ujian tes kemampuan seni rupa. Jadi tes gambarnya adalah tes kemampuan seni rupa. Seperti apa tesnya? Tesnya sih kalau yang udah tuh nanti ada perintah, terus kemudian ada diminta untuk menggambarkan sesuatu. Tesnya ini juga online ya. Nanti online tadi 22 Juni, kemudian 23 Juninya ujiannya nanti akan untuk yang matematika dan fisikanya. Tadi sesuai jadwal ya, 23 Juni. Wah, 23 Juni itu 10 hari setelah pengumuman loh. Jadi kalau teman-teman nunggu pengumuman dulu baru
belajar, ini akan telat banget nih untuk yang mau masuk SMITB. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar SMITB, mendingan belajar dari sekarang. Karena kalau teman-teman nungguin hasil UTBK SNBT, maka waktu kalian cuma punya waktu 10 hari dari mulai hasil pengumuman sampai ke ujian. Dan kalian butuh belajar matematika ITB dan fisikanya ITB. Soal-soalnya kayak apa bisa dicari nanti di internet. Mungkin kita bisa bikin konten habis ini. Kemudian ini bisa untuk siapa aja, untuk SMA, entah dia lulusan 2022, 2023, dan 2024. Yang penting tadi punya nilai UTBK 2024. Oh iya, untuk teman-teman di sini ditulis bahwa ada syarat-syarat jurusan tertentu yang nggak boleh buta warna ya. Di sini tidak buta warna total maupun parsial, yaitu sekolah farmasi, SITH, FTTM, seni rupa desain, dan kimia MIPA. Nah, ada yang boleh buta warna parsial, yaitu SITH rekayasa, teknik kimia sama bioenergi dan kemurgi. Ini masih boleh. Oke, pendaftarannya di mana? Pendaftarannya tetap di admission.itb.ac.id. Nanti teman-teman ada surat untuk buta warnanya tadi, harus tes surat keterangan buta warna total dan parsial. Untuk yang butuh total dan parsial, kalau total doang atau parsial doang bisa, tapi tergantung jurusannya, dan harus dari dokter spesialis mata. Jadi nggak boleh di puskesmas, nggak boleh di klinik dari dokter umum, harus dari dokter spesialis mata ya. Ini jangan sampai salah, karena teman-teman kalau sampai gagal ujian gara-gara salah dokumen kan sayang banget ya, belum ujian aja udah salah dokumennya gitu. Tapi nggak akan nanti ada apa namanya di dokumennya biasanya ada pengecekan dari ITB. Jadi teman-teman ya mudah, kalau bisa daftarnya jangan akhir-akhir banget, takutnya nanti belum terverifikasi dan teman-teman nggak sempet cek lagi untuk kalau misalkan dokter spesialis matanya udah tutup atau apa gitu-gitu. Tapi pastikan dari awal dokternya dokter spesialis mata. Nah, jadi gimana nih Kak? Semuanya cuma boleh satu pintu itu aja? Ternyata enggak, sebenarnya untuk seleksi mandiri itu memang cuma ada satu tipe seleksi mandiri, tesnya online, matematika fisika, kemudian pakai rapot, dan juga pakai nilai UTBK. Dia nggak peduli sama prestasi-prestasi lain. Yang ada keistimewaan adalah beasiswa untuk daerah 3T, terluar, tertinggal, dan T-nya apa ya? 3T di tadi ya, itu ya, tertinggal, terluar. Nah itu, T yang ketiga apa lupa. Nah, itu, dan juga untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK. Jadi teman-teman yang punya KIPK itu nggak perlu bayar seleksi mandirinya, dan jadi bisa langsung ikut aja gitu. Nah, asal daftarnya beda ya. Jadi linknya nanti ada beda nih di sini. Ada /seleksi mandiri, /login, /daftar KIPK gitu. Nah, itu aja untuk informasi yang dari seleksi mandiri ITB. Nah, tapi yang kedua adalah untuk teman-teman yang punya kemampuan lebih untuk bisa kuliah di ITB, bisa daftar lewat International Undergraduate Program. Itu kuliahnya pakai bahasa Inggris dan ujiannya juga pakai bahasa Inggris. Daftarnya mulai kapan? Daftarnya period 1 udah lewat, ada di second period nanti. Itu udah bisa mulai daftar dari mulai sekarang, dari 30 April sampai 23 Juni. Nah, tesnya ada apa aja? Ada tes ITB ILQ atau tes simulation, bukan tes simulation, ITB Academic Qualification, sama English Language Qualification. Jadi tesnya bahasa Inggris sama akademik. Tes akademiknya tuh isinya apa aja sih? Tes akademiknya itu bisa diganti dengan SAT. Jadi kemungkinan isinya juga matematik basic gitu-gitu sama literasi gitu-gitu ya. Jadi nggak banyak ujiannya, nggak sama fisika matematika juga gitu. Jurusannya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak yang di seleksi mandirinya. Jadi teman-teman bisa cek aja di situ.
Ada biologi, mikrobiologi, pharmaceutical, clinical, farmasi. Farmasinya aja ada beberapa. FSRD-nya masih ada, desain interior, visual communication, bioengineering, chemical engineering ada di sini. Jadi nggak semua jurusan tuh ada di IUP. Teman-teman bisa cek aja. Oh, di sini ada fisika, ada mikrobiologi, biologi tadi ya lumayan banyak sih sebenarnya. Nanti bisa dicek aja. Nah, oke. Nah ujiannya adalah ITB IQ Test, kemudian ada matematika dan fisika, sorry. Ada ITB IQ Test, ada matematika dan fisika. Sama, matematika fisikanya juga mekanika, matematikanya cuma matematikanya dan fisikanya cuma mekanika dan gelombang. Jadi nggak semuanya di ujianin fisikanya ya, sama ya. Jadi ini online, semuanya online. Tadi makanya cuma ada satu tanggal, yaitu tanggal 30 April pendaftarannya sampai 23 Juni, sedangkan ujiannya untuk academic test itu 24 sampai 29 Juni untuk ITB IQ testnya, dan untuk bahasa Inggrisnya di 27 Juni gitu. Ada syarat-syarat lain nggak untuk kelas arsitektur? Itu ada tes gambarnya juga, itu di tanggal 26 Juni. Jadi urutannya tes gambar dulu nih untuk arsitek sama DKV, yaitu 26 Juni tes gambar dulu, kemudian ada tes bahasa Inggrisnya dulu tanggal 27, dan terakhir IQ test di tanggal 29 Juni. Pengumumannya ada di 5 Juli 2024. Jadi agak lumayan mundur ya, agak lumayan jauh nih untuk masuk ke ITB yang jalur internasional. Jadi ini untuk siapa? Untuk warga negara asing, Indonesia, orang Indonesia, non-nasional kurikulum nasional juga boleh. Jadi semuanya juga boleh, asalkan tadi boleh lulus dari 2022 dan 2023 dan 2024. Tadi ada juga sama ini minta juga persyaratan untuk buta warna, bebas buta warna untuk beberapa jurusan di sini. Kemudian tesnya, biaya tesnya ini lumayan mahal ya, untuk yang kelas IUP itu ada di 4 juta rupiah. Nah itu udah termasuk untuk 3 jenis tes tadi gitu. Nah di sini juga teman-teman nanti diminta untuk pernyataan kemampuan bayar ya di sini, karena di sini udah disebutkan bahwa biaya untuk masuk ke IUP ITB itu dari mulai 4 juta untuk ujiannya doang, UKT-nya itu 30 juta rupiah per semester, kemudian ada donation atau IP ya, pembangunan itu 35 juta. Nah, yang lain itu adalah exchange yang 2 tahun itu, misal 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di luar negeri, atau 1 tahun di luar negeri, itu nggak disebutkan di sini. Jadi tergantung di kampus tujuannya masing-masing gitu. Karena pembayarannya berarti berdasarkan kampus tujuannya nih, bukan berdasarkan dari ITB-nya gimana. Oke, itu untuk masuk PTN di IUP ITB. Jadi ada 2 tadi ya, kita rangkum lagi ya. Untuk masuk ITB, teman-teman setelah SNBT dan SNBP, teman-teman punya 2 jalur untuk bisa masuk ke ITB. Yang pertama adalah jalur seleksi mandiri, yang kedua adalah IUP atau kelas internasional. Untuk jalur seleksi mandirinya, teman-teman bisa yang jalur umum, ataupun 3T, atau KIPK. Jadi, tapi semuanya dites dalam 1 kali tes, yaitu seleksinya online, dan menggunakan nilai UTBK, nilai rapot, kemudian tesnya itu cuma matematika dan fisika. Fisikanya juga cuma untuk mekanika dan biologi, dan hanya untuk teman-teman yang ambil kelas MIPA atau sains dan juga kelas teknik gitu. Nah, untuk yang IUP itu tesnya ada ITB IQ Test, akademiknya ITB ya, tadi isinya adalah SAT dan juga matematika, kemudian fisika. Fisikanya tadi dibilang juga adalah mekanika dan juga gelombang. Untuk yang internasional tadi sama yang seleksi mandiri
Itu aja dari Kasat untuk seleksi masuk ITB. Tadi semuanya udah dijabarkan. Untuk informasi lebih lengkap tetap cek aja ke admission.itb.ac.id. Teman-teman pengen cari jalur masuk mana nih setelah SNBT dan SNBP, bisa komen di bawah biar Kasat cariin dan kita jelasin bareng-bareng. Gitu aja dari Kasat, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Bye-bye.